Jokowi ancam Surya Paloh agar cabut dukungan untuk Anies Baswedan. Saya pikir ya itu kan nasihat Pak Jokowi ya, kepada Partai Golkar ya tergantung Partai Golkar lah. Saya pikir itu nasihat yang baik ya. Dari Nasdem melihat itu sebagai bentuk sindiran juga nggak Pak? Enggak. Kan lebih dulu mendeklarasikan Pak Anies nih Pak. Kita nggak sembrono. Bagaimana itu sindiran? Dengan teliti, akan dengan hati-hati, tidak sembrono dalam mendeklarasikan calon presiden dan wakil presiden 2024. Dan saya juga meyakini bahwa yang akan dipilih capres maupun cawapres ini adalah tokoh yang benar. Inti dari proses pengambilan keputusan di Nasdem itu ya akar rumput. Jadi kalau kita terkesan akan otonomi, memang itu semangat restorasi. Jadi, tapi menurut saya ini dinamika ini akan jalan terus dan kami akan berharap dalam waktu yang tidak terlalu lama, akan semakin nyata bahwa pernyataan Pak Surya, hubungan pribadi dan hubungan secara sebagai partai pengusung baik-baik saja, itu akan semakin terbukti. Nah, kalau ini terjadi, di mana akhirnya Nasdem mendukung Anies, maka kata-kata Surya Paloh bahwa Nasdem akan menjaga supaya tidak terjadi politik identitas di Pilpres 2024 patut kita pertanyakan. Kita semua tahulah kalau Anies sudah dicap sebagai bapak politik identitas karena dia memenangkan kursi gubernur lewat keganasan simpatisannya yang bertarung dengan membawa-bawa agama. Pertemuan khusus antara Presiden Jokowi dan Ketum Nasdem Surya Paloh ramai diperbincangkan. Ketua DPP Nasdem Sugeng Suparwato mengaku tidak tahu secara detail pembahasan kedua tokoh ini, namun ia yakin turut membahas Pilpres 2024. Jokowi memanggil Surya Paloh setelah Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengumumkan dukungan ke Anies Baswedan. Publik menduga Jokowi ingin mengintervensi Partai Nasdem agar cabut dukungan ke Anies Baswedan dengan ancaman reshuffle kabinet. Isu reshuffle kabinet memang mulai berhembus setelah Surya Paloh mendeklarasikan Anies Baswedan. Bahkan Ketua DPP PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat juga terang-terangan meminta Jokowi mengevaluasi para menteri Nasdem. Ada 3 kursi menteri yang diduduki Nasdem, yakni Menkominfo, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Menteri Pertanian. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyoroti manuver Joko Widodo alias Jokowi yang memanggil Surya Paloh ke Istana Negara Jakarta pada Kamis 26 Januari. Dirinya mengatakan hal tersebut dilakukan untuk membahas sesuatu hal yang penting terkait dengan kebangsaan termasuk perombakan kabinet sendiri. Hasto menilai mantan gubernur tersebut pasti akan melakukan pemberitahuan terlebih dahulu jika dirinya akan mengambil sebuah keputusan yang penting. Namun Hasto menyebut pertemuan Jokowi dengan Surya Paloh sama seperti ketua umum partai politik lainnya untuk melakukan dialog. Menurut Hasto, Jokowi mempunyai kepentingan dalam menentukan jalannya pemerintahan. Meski demikian, elit PDIP ini menegaskan reshuffle kabinet sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi. Dia menegaskan reshuffle kabinet diperlukan agar kinerja kabinet Indonesia Maju lebih baik. Isu reshuffle kabinet memang mulai berhembus setelah Surya Paloh mendeklarasikan Anies Baswedan. Bahkan Ketua DPP PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat juga terang-terangan meminta Jokowi mengevaluasi para menteri Nasdem. Ada 3 kursi menteri yang diduduki Nasdem, yakni Menkominfo, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Menteri Pertanian. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyoroti manuver Joko Widodo alias Jokowi yang memanggil Surya Paloh ke Istana Negara Jakarta pada Kamis 26 Januari. Dirinya mengatakan hal tersebut dilakukan untuk membahas sesuatu hal yang penting terkait dengan kebangsaan termasuk perombakan kabinet sendiri.